kita menilai ya, karena di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002 yang itu banyak sekali terjadi intervensi-intervensi yang semakin membawa Indonesia ini jauh dari apa yang dicita-citakan. Nah, jadi kita melihat bahwa bangsa ini, masyarakat kita perlu diingatkan kembali, dan kita bersama-sama dengan para sesepuh-sesepuh, para orang-orang tua yang mereka memang sudah begitu lama berjalin berkelindan dalam konteks untuk bagaimana Indonesia ini supaya akan lebih baik. Dan saya kira Dewan Perwakilan Daerah DPD juga sudah melakukan kajian-kajian. Kemudian MPR juga pernah melakukan kajian-kajian, ada timnya. Jadi apa yang dilakukan di dalam simposium itu adalah menggugah, mengingatkan kesadaran seluruh elemen-elemen bangsa ini agar kita dalam membangun negara ini harus dengan cita-cita kemerdekaannya, gitu kira-kira. Nah, kembali lagi pada soal kembali ke Undang-Undang Dasar Publik, Pak. Saya kira saya sudah mengikuti ya, dan saya juga baca. Dari segi argumentasi, saya kira sangat kuat sekali. Dan ini kan juga sudah, waktu dialog itu, dan saya bertanya, itu kalau nggak salah hampir 3 tahun. Ya. Ya. Perubahan amandemen kemarin itu nggak sampai tuh. 1 tahunnya nggak sampai. Ini satu kajian, ini saya anggap tim ini cukup bagus ya, bekerja secara sangat serius, sehingga mampu melahirkan suatu argumentasi yang sangat kuat sekali. Kalau menurut saya, dari sisi argumentasi sudah sangat kuat. Problem ya kita pada hari ini, ya, atau pertanyaannya, apakah distorsi dari amandemen itu dipahami nggak oleh rakyat secara keseluruhan? Nah, saya kira momentum sekarang ini tepat sekali. Apa yang dirumuskan dalam konstitusi itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan kita hadapi. Kita mengalami kemusorotan baik dari sisi kehidupan politiknya, ekonomi apalagi, sosial dan seterusnya, ya, kerusakan lingkungan. Ini ada hubungan dengan soal konstitusi gitu. Nah, jadi ini momentumnya tepat sekali. Jadi konstitusi itu hanya diletakkan ya pada ruang hampa, itu tidak pernah ditarik di dalam implementasi. Apalagi konstitusi itu sudah diacak-acak ya, dan tanda petik gitu ya, sudah diacak-acak. Jadi untuk kembali itu saya kira itu suatu kebutuhan dan tuntutan, tidak ada pilihan lain. Karena bagaimana negara ini, bangsa ini bisa. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan seputar dunia politik, hukum, ekonomi, pendidikan, budaya, dan kesehatan. Di pertengahan bulan Juli hingga akhir bulan Juli ini, tuntutan para purnawirawan TNI yang 8 butir itu terus bergulir. Terakhir di Universitas Jayabaya digelar simposium berkaitan dengan dekret yang tentu saja isinya menyerempet salah satu poin di 8 tuntutan purnawirawan TNI ini. Tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini dinilai menjadi persoalan hulu yang sangat penting, di samping soal-soal di hilir lainnya, soal pemakzulan dan lain sebagainya. Nampaknya ini gayung bersambut setelah Pak Tri hadir di Universitas Jayabaya dalam simposium tersebut. Beredar kabar pada pekan depan akan digelar simposium serupa di Medan, Sumatera Utara. Saat ini kita sengaja menghadirkan tokoh dari Universitas Jayabaya, Dr. M.S. Kaban.
dan pakar politik kita, Associate Profesor Dr. TB Masa Jafar. Pak Kaban, nampaknya ini sudah terus bergulir. Isu berharap ada dekret baru yang mendorong berlaku kembali dekret 5 Juli 59. Mungkin ini ekor dari simposium yang digelar di Universitas Jayabaya yang Pak Kaban sendiri menjadi salah satu pembicaranya. Tanggapan Pak Kaban seperti apa ini? Ini terus bergulir isu kembali ke undang pasal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu di dalam rahman dan rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selamat sore Bang Profesor TB. Mudah-mudahan tetap sehat dan rambut tetap memutih meninggalkan dunia hitam. Jadi begini, saya ini berbicara bukan sebagai tokoh Jayabaya ya, tapi saya alumni Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya asli. Jadi saya asli alumni dari Asli alumni, berkumpul bersama alumni dan ijazahnya juga asli ya? Asli. Jadi asli ya. Kita penting perlu penegasan tentang keaslian sekarang ini supaya orang tidak ragu-ragu gitu kan. Kalau Bang TB saya tahu ya, dia asli tamatan sosial politik UNAS gitu. Nah, jadi begini saudara-saudara sekalian, saya hanya alumni Universitas Jayabaya yang bersama-sama dengan para tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh nasional, para purnawirawan dan para aktivis-aktivis momen ya 5 Juli 2025. Kita sama-sama tahu bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 telah dilakukan beberapa kali, ada 4 kali kalau saya tidak salah ya, yang disebut menjadi Undang-Undang 2002 ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 2002 karena sudah diamandemen. Nah, dalam kajian ya, kajian yang sangat mendalam, ternyata kita menyadari bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang disebut dengan Undang-Undang 2002 itu memiliki kecacatan yang sangat luar biasa ya. Jadi cacat dari segi prosesnya juga ya, kemudian juga isi atau substansi dari pasal-pasal yang akhirnya membuat kita ini semakin jauh ya, semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada waktu amandemen itu ya, itu juga dicantumkan bahwa amandemen itu dijiwai juga gitu ya oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang kita pahami selama ini sesuai dengan keputusan kesepakatan 18 Agustus 1945, tapi juga Dekret 5 Juli 1959. Nah, kalau kita lihat dari dua ini disinkronkan dengan apa hasil amandemen, itu ternyata makin jauh menyimpang. Ya. Nah, kita harus paham bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia itu sangat luhur, sangat mulia, ya, sangat religius, ya, sangat mengakomodir semua pikiran-pikiran tokoh-tokoh pendiri bangsa, gitu. Dan dia merupakan betul-betul menunjukkan inilah Indonesia. Jadi Indonesia ini kalau mau maju, Indonesia ini kalau mau makmur, Indonesia ini kalau ingin mencapai apa yang dicita-citakan kemerdekaannya, ya itulah Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dirumuskan oleh para pendiri-pendiri Republik, gitu, dan para tokoh-tokoh pada zaman itu, dan mereka sudah mengkaji berbagai macam ideologi-ideologi yang sudah ada, gitu. Nah, hanya saja karena memang dalam pelaksanaannya kan Undang-Undang Dasar 45 ini sejak dia ditetapkan, disahkan itu banyak ujian yang
menyertainya, ya. Ada Undang-Undang Dasar sementara 50, ya kan, kemudian kita mengadakan pemilu tahun 55, kemudian pembentukan konstituante, kemudian ada Dekret 5 Juli 1959, terus berjalan, ya, berjalan. Semua itu semata-mata adalah bagaimana untuk mengatur, membangun bangsa ini sesuai dengan semangat perang berdamai, semangat kemerdekaan itu, gitu. Nah, kita menilai, ya, karena di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002 yang itu banyak sekali terjadi intervensi-intervensi yang semakin membawa Indonesia ini jauh dari apa yang dicita-citakan. Nah, jadi kita melihat bahwa bangsa ini, masyarakat kita perlu diingatkan kembali, dan kita bersama-sama dengan para sesepuh-sesepuh, para orang-orang tua, yang mereka memang sudah begitu lama berkelindan dalam konteks untuk bagaimana Indonesia ini supaya akan lebih baik. Dan saya kira Dewan Perwakilan Daerah DPD juga sudah melakukan kajian-kajian. Kemudian MPR juga pernah melakukan kajian-kajian, ada timnya. MPR yang disebut sekarang ini. Iya, jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat itu, gitu. Nah, jadi saya kira kita ingin mengajak atau mensosialisasikan bahwa kembalilah kita kepada jati diri bangsa. Kalau disebut kembali kepada jati diri bangsa, apakah Anda melihat hasil amandemen itu secara substansial tidak lagi mencerminkan Undang-Undang Dasar 45 atau tak layak lagi lah disebut? Jadi kalau saya ingat, ya, UKM waktu sebelum reformasi itu banyak juga mengkritisi Undang-Undang Dasar 45, terutama adalah bagaimana membatasi masa jabatan presiden, gitu loh. Ya, jadi waktu itu kan tidak tegas, gitu ya. Bisa berikutnya sampai akhirnya bisa sampai 30 tahun misalnya, gitu ya. Nah, padahal kita merasa bahwa ini perlu ada pembatasan lah pada waktu itu. Tapi ketika ya alhamdulillah saya juga ikut, ya, di dalam sidang umum MPR pada waktu itu karena menjadi anggota MPR RI juga, gitu ya, dalam ikut melihat proses perubahan-perubahan itu yang sebenarnya banyak dilakukan hal-hal yang tidak seperti prosedur yang sesungguhnya, sehingga kita lihat banyak cacat-cacat di dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen yang ada sekarang ini, gitu ya, seperti presiden, ya kan, adalah orang Indonesia asli, nah, gitu kan. Nah, kemudian berubah. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak, gitu, yang tidak pernah kita bicarakan, tapi kemudian terjadi itu, gitu. Termasuk perubahan kelembagaan negara, ya? Ya, termasuk, ya. Jadi sekarang fungsi MPR itu seperti yang menurut saya perlu pemulihan kembali, ya. Jadi makna musyawarah itu harus menjadi priority, ya. Jadi karena kita Majelis Permusyawaratan Rakyat, jadi namanya musyawarah itu mesti bagaimana dia bisa secara bersama-sama, ya kan, memecahkan masalah dalam konteks keindonesiaan kita, gitu. Jadi apa yang dilakukan di dalam simposium itu adalah menggugah, mengingatkan kesadaran seluruh elemen-elemen bangsa ini agar kita dalam membangun negara ini harus dengan cita-cita kemerdekaannya, gitu kira-kira. Kita coba konfirmasi ke pakar politik kita. Ya, sebenarnya Profesor Timmy juga hadir. Hadir, ya? Prof, Anda kan hadir dan melakukan suasana di simposium di Universitas Jayabaya itu. Konteksnya adalah memperingati dekret Presiden 5 Juli 59. Artinya ada itu peristiwa 66 tahun yang lalu yang dilakukan oleh Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini sekarang bersuara lagi kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Apakah yang paling praktis secara politik itu lewat dekret lagi seperti dekret 5 Juli di zaman Soekarno, atau dekret kembali ke dekret 5 Juli gitu misalnya? Atau seperti apa langkahnya? Terima kasih Bung Adi, Pak Dr. Kabat.
itu namanya mekanisme. Tetapi yang diperingati ini adalah momentum sejarah. Ketika terjadi kekeliruan, itu harus kembali pada konstitusinya. Mekanismenya bisa dekret, bisa melalui DPR, sidang MPR, dan seterusnya. Ya, itu soal mekanisme. Tetapi memperingati ini bahwa kita mengalami di dalam bagaimana menata konstitusi ini kan tidak selalu ya secara linear. Apalagi amandemen itu lahir pada situasi politik yang berubah secara drastis dalam suasana euforia. Padahal membongkar konstitusi itu implikasi sangat luas. Nah, pertanyaannya apakah waktu perubahan atau amandemen konstitusi pada awal reformasi itu sudah melalui satu kajian yang mendalam? Saya kira sangat singkat. Sebenarnya harus ditempuh satu dalam jangka panjang. Jadi satu perubahan itu dia harus melihat secara lebih luas. Nggak bisa hanya karena satu koreksi, katakanlah seperti masa jabatan presiden, itu lalu MPR pun dirubah. Merambah ke pasal-pasal lain ya. Pasal-pasalnya, kemudian juga yang lain soal fungsi MPR, juga soal sistem kepartaian kita. Karena kalau kita jernih, kepartaian 3 partai itu sebenarnya itu sudah sangat ideal. Itu kan juga dia melalui suatu proses panjang ya. Sebenarnya yang jadi persoalan itu pada fungsinya, bukan pada jumlahnya, pada fungsinya. Andai kata fungsi partai politik ketika itu normal, secara demokratis, tidak ada masalah juga. Kan begitu. Termasuk juga mengenai hakikat MPR itu tidak bisa kita pandang hanya dari aspek legal formal, struktural. MPR itu dia memiliki makna, ibaratnya MPR itu adalah pengikat dia. Jadi kalau saya polisi, MPR itu adalah pengikat. Dia memiliki fungsi integrasi. Integrasi secara wilayah, ada perwakilan daerah, integrasi golongan, antar golongan, Bhinneka Tunggal Ika, ya, dan seterusnya. Kemudian MPR ini adalah representasi yang menyeluruh. Jadi ini yang tidak dikaji secara mendalam. Menurut saya kalau dari pengamatan politik, konstitusi dan bangunan struktur politik itu saya anggap ya yang dilahirkan pada tahun 45 itu sangat canggih gitu. Dan kita memiliki keunikan dari bangunan sistem politik luar biasa, berbeda dengan negara lain gitu. Karena itu ditafsirkan oleh para founding fathers pada konteks historis dan kultur bangsa kita. Dan situ kan ada dinamika, ada perbedaan-perbedaan cukup tajam, tapi kan juga mampu dibangun konsensus. Misalkan yang sangat fundamental apa? Penghapusan 7 kata. Kewajiban menjalankan syariat Islam itu harus dibaca pada semangat kebangsaan, semangat pengorbanan untuk mengikat bangsa ini. Ya, jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa itu yang tidak dipertimbangkan. Nah, kembali lagi pada soal kembali ke Undang-Undang Dasar Publik, saya kira saya sudah mengikuti ya, dan saya juga baca. Dari segi argumentasi, saya kira sangat kuat sekali. Dan ini kan juga sudah waktu dialog itu dan saya bertanya, itu kalau nggak salah hampir 3 tahun. Ya. Ya. Perubahan amandemen kemarin itu nggak sampai tuh. 1 tahunnya nggak sampai. Ini satu kajian, ini saya anggap tim ini cukup bagus ya. Bekerja sangat serius, sehingga mampu melahirkan suatu argumentasi yang sangat kuat sekali. Kalau menurut saya, dari sisi argumentasi sudah sangat kuat. Problem ya kita pada hari ini ya, atau pertanyaannya, apakah distorsi dari amandemen itu dipahami nggak oleh rakyat secara keseluruhan? Nah, saya kira
momentum sekarang ini tepat sekali. Apa yang dirumuskan dalam konstitusi itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan kita hadapi. Kita mengalami kemusorotan baik dari sisi kehidupan politiknya, ekonomi apalagi, sosial dan seterusnya, ya, kerusakan lingkungan. Ini ada hubungan dengan soal konstitusi gitu. Nah, jadi ini momentumnya tepat sekali. Jadi konstitusi itu hanya diletakkan ya pada ruang hampa, itu tidak pernah ditarik di dalam implementasi. Apalagi konstitusi itu sudah diacak-acak ya, dan tanda petik gitu ya, sudah diacak-acak. Jadi untuk kembali itu saya kira itu suatu kebutuhan dan tuntutan, tidak ada pilihan lain. Karena bagaimana negara ini, bangsa ini bisa terus continuous, terus berkesamaan, itu sangat bergantung pada konstitusi. Kekuatan pada konstitusi. Negara manapun, dan juga konstitusi itu juga salah satu parameter pada kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi dilihat pada kecanggihan, kehebatan konstitusinya. Kalau konstitusinya amburadul, pas yang lain. Momentum ini siapa yang sebaiknya mengambil? Toh kalau momentum diambil oleh MPR sendiri sekarang ini kan bukan lagi lembaga tertinggi negara toh. Ya, masalahnya kita bicara pada existing sekarang, di mana politik perwakilan itu mengalami sejumlah masalah ya. Nah, jadi ada proses politik lain yang bisa dilalui. Nah, saya kira apa yang sudah diinisiasi oleh Purnawirawan, saya kira itu sangat baik sekali. Harus diakui Purnawirawan itu interest, interest dari segi kelompok. Dia sangat lekat dengan kepentingan nasional. Kepentingan itu sudah pakemnya seperti itu ya. Jadi itu dia punya keabsahan moral dan juga keabsahan historis gitu. Nah, oleh karenanya yang ditunggu ini adalah dukungan, support kepada apa yang sudah inisiatif oleh TNI. Nah, yang saya lihat ini perlu ada satu sosialisasi yang terus secara menerus supaya masyarakat, terutama kelompok-kelompok strategis, itu harus disampaikan. Ini ada masalah pada bangunan konstitusi kita, terutama dunia kampus. Saya kira tidak semua dunia kampus paham betul perubahan-perubahan yang terjadi dalam konstitusi ya, sebagai hasil amandemen. Saya yakin sebagian besar tidak tahu gitu, karena orang menganggap konstitusi itu tidak penting ya, masih menganggap apa sih, padahal kata kuncinya konstitusi itu sangat menentukan gitu loh. Nah, jadi soal hulu ya. Ya, soal hulu kan begitu. Kalau ini bermasalah, ini apalagi kan sekarang sudah terbukti. Oleh karena itu, sosialisasi ini penting, terutama pada kelompok-kelompok strategis juga kampus, untuk membangun persepsi yang sama, Pak Dr. Kaban. Ya. Jadi kalau kita katakan di offside, menyimpang-nyimpang di mana? Kalau menurut saya, dengan argumen yang sudah cukup canggih, itu sangat mudah. Tinggal disampaikan hasil kajian itu, kemudian feedback dialog terus, secara terus-menerus. Ya nanti bulan depan di Sumut, nah ini kalau bisa terus berantai gitu ya. Karena ini satu masalah yang sangat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi menurut saya, kunci sosialisasi itu juga sekaligus untuk membangun support, dukungan kepada gerakan yang sudah diinisiatif oleh Purnawirawan TNI gitu ya. Nah, kalau bisa juga para tokoh-tokoh yang ada di daerah, para komunitas lama, kesultanan, tokoh-tokoh adat, apalagi ya, tokoh agama semua ya. Ini yang harus disampaikan. Loh, ini ada masalah di dalam konstitusi kita. Jangan menunggu 50-100 tahun yang akan datang. 30 tahun sekarang ini aja sudah banyak masalah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban. Apakah salah satu contoh ya yang dirubah itu, bahwa yang menjadi presiden itu adalah orang Indonesia asli, Berubah menjadi warga negara. berubah menjadi warga negara ya.
Itu saja orang Belanda juga bisa asal WNI dia. Itu jangan dianggap enteng, ya. Tidak usah itu. Amerika saja yang memberikan persamaan kulit hitam itu baru terpilih. Tapi kita kan ada konteks sejarahnya, konteks kolonialisme, ya kan? Kenapa pendekatannya pada bangsa Indonesia asli? Itu ada argumentasinya. Kalau kita lihat perdebatan itu, apa sih dinamakan bangsa, nation, dan seterusnya, itu jatuhnya pada kesimpulan negeri ini harus dipegang oleh orang Indonesia asli. Nah, orang Indonesia asli kan bisa didefinisi, ya. Bukan kemudian ini lalu dibawa ke ranah soal HAM, nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kalau hanya melihat pada konteks HAM, itu mengabaikan historis. Tidak bisa. Ini ada konteks kolonialisme. Nah, kolonialisme atau sekarang neo-kolonialisme itu sesuatu yang aktual. Bukan tidak mungkin bangsa ini juga akan dimasuki oleh bangsa asing sampai kepada kepemimpinan nasional. Nggak usah. Sekarang aja udah banyak bangsa asing mengambil kekayaan negara kita dengan cara-cara yang canggih, kan begitu. Nah, ini selangkah lagi ke politik. Kalau ekonomi itu udah semakin dominasi yang kuat sekali. Hanya secara formal saja belum. Kalau juga politik itu juga jatuh kepada bangsa atau keturunan asing yang kita tidak tahu komitmennya, ya, nasionalismenya, maka ini juga akan menjadi satu ancaman yang sangat serius pada masa jangka panjang gitu loh. Jangan dianggap remeh. Ya, itu Israel, itu kan imigran itu. Jadi kalau satu kekuatan asing, dia memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan dan teknologi, aneksasi atau pencapokan pada satu nation, itu pasti terjadi, ya. Jadi dianggap enteng. Nah, oleh karena itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, itu suatu yang sangat fundamental, dia punya nilai strategis, dan ini yang harus disadarkan kepada seluruh warga Indonesia. Itu kuncinya. Terkait soal harus disosialisasikan, membangun kesadaran seluruh masyarakat Indonesia. Di kampung Anda, Pak Gaban, pekan depan kabarnya akan digelar simposium serupa. Bahkan kami mendapatkan kabar kalau di Jayabaya itu berkumpulnya kelompok kritis para purnawirawan bersama para akademisi. Kali ini di Medan ditambah adalah para tokoh-tokoh agama. Ya, tadi coba diingatkan oleh Prof. TB. Anda sudah mendengar berita itu, Pak Gaban? Saya belum terlalu mengikuti, ya. Tetapi persoalan kita kembali ke jati diri bangsa. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itulah jati diri bangsa Indonesia ini yang sesungguhnya gitu. Ya, jadi apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan itu pada Undang-Undang Dasar 1945 itu gitu. Nah, jadi apa yang akan dilakukan misalnya di Sumatera Utara atau di manapun itu adalah untuk kembali kita pada kesepakatan membangun Indonesia ini. Ya, tadi Profesor TB sudah menyinggung, ya. Jadi bagi kita bahwa proklamasi, ya, ini kan sudah berdekatan juga dengan proklamasi 17 Agustus 2025. Berarti kita yang ke-80 tahun. Nah, coba bayangkan. Jadi 80 tahun Indonesia merdeka, gitu kan. Bisa kita evaluasi apakah kita ini semakin mendekati apa yang jadi amanat konstitusi. Itu loh. Ya, dari sisi ekonominya, dari kehidupan sosialnya, ya, bagaimana persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kemajuan bangsa ini, ya. Ya, kalau kita tarik nanti dengan indikator-indikator yang diakui secara umum, tentu kita akan merasa heran. Kok kita semakin jauh? Nah, itu kenapa? Karena kita bertitik tolak dari sebuah kesepakatan yang sudah menyimpang. Ya. Jadi proklamasi itu kan tadi kita bangsa Indonesia. Itu berarti bangsa Indonesia apa? Yang menyatakan kemerdekaan, itu apa? Yang pernah dijajah. Gitu ya. Yang pernah dijajah. Ya. Jadi rumusan-rumusan bahwa itu
orang Indonesia asli, tadinya pakai beragama Islam, kita kompromi, sepakat orang Indonesia asli. Tapi kemudian berubah lagi, ya kan? Nah, jadi ini saya pikir hal yang sangat mendasar bagi bangsa kita ini. Para pemimpin-pemimpin, ya, para tokoh-tokoh partai politik, ya, itu perlu kembali menyadari bahwa kita ini sudah mulai jauh dari apa yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar kita, amanat dari para pendahulu-pendahulu kita, gitu. Jadi semua komponen bangsa ini, ya, menurut saya ini harus terlibat, harus diajak, ya, mulai dari timur ke barat, ya, dari timur ke barat, ya, ke seluruh wilayah, bahwa kalau kita mau maju, kalau kita mau makmur, ingat, kita jangan menyimpang dari apa yang sudah diamanatkan oleh konstitusi kita. Dan pemimpin itu adalah pemimpin yang mampu mengembalikan kita kepada cita-cita bangsa. Saya kira konstituan itu sebuah pengalaman yang cukup, ya, cukup memberikan pelajaran, dialog, diskusi, perdebatan, ya kan, yang begitu panjang. Bisa disimpulkan Anda mendukung gagasan atau rencana kelompok rencana tokoh masyarakat di Sumatera Utara untuk menggelar simposium? Ya, saya kira kewajiban, ya. Saya bilang ini kewajiban, Bukan sudah dukung, bahkan kewajiban. Ini kewajiban kita, ya, untuk kembali bagaimana membangun bangsa ini ke depan dari suasana yang seperti sekarang, ya. Coba aja dengan contoh yang paling gampang. Bayangkan seorang presiden tanpa pertanggungjawaban. Coba. Presiden memimpin hari ini tidak ada pertanggungjawabannya. Gimana tuh? Forum pertanggungjawabannya juga nggak ada. Kenapa? Karena itu dihapus. Itu dihapus. Bayangkan. Nah, sehingga akhirnya ketika hari ini dunia mengatakan bahwa presiden Indonesia itu adalah terkorup nomor 3 di dunia, kita kan malu. Kenapa? Karena tidak ada pertanggungjawabannya. Itu satu contoh loh, gitu. Ya, salah satu contoh dari konstitusi kita yang ketika itu merubah apa yang sudah didiskusikan, diperdebatkan cukup panjang, gitu. Jadi pertanggungjawaban presiden itu penting, ya. Jadi ya kan ada pengalaman ketika MPR itu adalah lembaga tertinggi, ya kan, lembaga tertinggi. Ketika Presiden Habibie memberikan laporan pertanggungjawabannya terhadap beberapa kebijakan-kebijakannya, lalu ditolak, lah dia tidak maju. Ini kan sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Masa kita dengan situasi yang semakin dinamis, ya, teknologi makin berkembang, ilmu pengetahuan juga semakin begitu luar biasa, perubahan kehidupan masyarakat juga begitu luar biasa sesuai dengan perkembangan zaman, lalu presiden memimpin tanpa pertanggungjawaban. Nah, menurut saya ini sebuah kecelakaan sejarah yang sangat fatal, gitu. Ya, jadi bisa saja seenaknya presiden itu berbuat kebijakan tanpa pertanggungjawaban, gitu. Apakah kita berutang yang berpuluh-puluh triliun ini itu merupakan amanat konstitusi atau itu penyimpangan? Ini, jadi seluruh komponen bangsa yang masih cinta terhadap Indonesia, mari kita bersama-sama, gitu ya, untuk kembali. Ya, kalau kita sebagai seorang Muslim kan dikatakan kalau kita mau baik itu kembali pada Quran dan Sunnah, kan gitu kan. Nah, ini dalam konteks bernegara kita kembali kita kepada jati diri bangsa, apa yang sudah disepakati para founding fathers, ya kan, Undang-Undang Dasar 1945 yang kita sudah sepakati itu 18 Agustus 1945, kan begitu kan. Nah, ini Undang-Undang Dasarnya itu harus betul-betul harus kembali ke sana, gitu. Saya merasa prihatin, Bung Hadi, ya, kita merdeka, proklamasi 80 tahun Indonesia merdeka, ibu kota negaranya mana? Coba. Saat ini masih belum jelas ya ibu kota ini mana. Coba bayangkan, kita merdeka itu jelas waktu itu mengatakan ada daerah istimewa Aceh, ada daerah istimewa Yogyakarta, ya kan? Ada daerah khusus ibu kota. Nah, sekarang kita nafikan itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih bangsa Indonesia yang sesungguhnya?
gitu kan. Nah, jadi dan itu tanpa pertanggungjawaban. Kan sedih ya. Kita dari kecil dididik untuk berpikir Indonesia gitu kan. Ya. Bagaimana MPR sebagai lembaga tertinggi negara, ada utusan golongan, ada utusan daerah, ada yang dipilih ya. Ada perorangan. Itu kan menarik. Saya kira ya ini sekedar kita mengingatkan ya kan. Jadi kita bersyukur para purnawirawan yang mereka komitmen itu bersama dengan para akademisi dan juga para anggota-anggota parlemen yang sudah pernah mendiskusikan itu ya, baik DPD maupun di MPR sendiri. Maka kita harus jangan berlama-lama. Nah, apalagi misalnya harapan itu ada sekarang pada Presiden Prabowo, karena Partai Gerindra itu mencantumkan bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangganya itu adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kapan lagi? Kapan lagi? Prof, Pak Kaban, ini apapun yang disuarakan masyarakat, apalagi purnawirawan TNI, kelompok akademisi, tokoh-tokoh strategis lainnya, tetap saja ujungnya berada di tangan para pemegang kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. Dalam kesempatan ini saya ingin mendengar kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan, Prof, dari kajian yang Anda sampaikan. Iya, dari segi mekanisme prosedural itu kan sudah TNI sudah menyampaikan melalui DPR. Sudah ketemu pimpinan DPR. Oke. Itu nanti kan dilihat apakah ada respon atau tidak. Kalau tidak ada respon, ya secara teori politik, maka harus digunakan satu dukungan ya tambahan. Jadi tidak hanya TNI, juga akan diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat lain. Mungkin beberapa waktu ke depan itu akan ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dan seterusnya. Juga termasuk mahasiswa, masyarakat kampus. Kalau ini juga tidak, kan biasa kan, secara teori politik maka dukungan itu bisa meluas sampai kepada ekstra parlementer. Kenapa tidak gitu loh? Karena kalau menurut hemat saya, dari segi argumentasi sudah cukup. Itu bisa diuji gitu loh. Hanya saja dukungan politik yang belum cukup kuat untuk quote-unquote untuk memaksa agar parlemen DPR itu merespon, menindaklanjuti gitu. Nah, kalau mekanisme itu tidak berjalan, maka harus ada kekuatan ekstra parlementer. Karena kalau tidak, ya, maka konstitusi yang sudah berubah itu akibatnya akan sangat serius. Tadi yang disebutkan oleh Pak Kaban, perubahan itu yang tadinya bahwa pertanggungjawaban presiden itu sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi bayangkan kalau klausul dan mekanisme itu tidak dikuatkan lagi, ya sekarang juga ada mekanisme. Tapi kan dia sangat sulit, mekanisme itu dibuatkan sangat sulit. Itu implikasi dari perubahan itu. Bayangkan, kalau berkuasa kembali seorang pemimpin yang otoriter atau pemimpin itu bonekanya negara asing, gak usah lama-lama, cukup 10 tahun dia berkuasa, dia bisa meluluh lantakkan sendi-sendi bangsa dan negara itu. Jadi ini sangat strategis. Yang lain apalagi, saya ingin berikan contoh. Apa makna MPR? Makna MPR itu adalah dia menyewajawatakan musyawarah mufakat. Itu adalah puncak dari sistem atau nilai demokrasi kita. Sampai sekarang itu belum dimaknai dan belum dilembagakan. Musyawarah mufakat, pertanyaannya, siapa yang bermufakat? Nah, itu ada kualifikasinya. Orang-orang makanya itu kan berasal dari bahasa Arab. Dalam tradisi musyawarah Islam itu, yang bermuasyarah itu adalah para ahli. Dia yang kompeten, dia yang punya pengetahuan, dia yang punya pengalaman dan seterusnya. Nah, mereka-mereka yang punya kualifikasi itulah yang bermusyawarah. Artinya apa? Artinya representasi
lembaga perwakilan itu sebenarnya mensyaratkan kualitas. Dalam bahasa sekarang ada garansi kualitas demokrasi. Demokrasi yang berkualitas. Musyawarah mufakat itu, MPR itu diperkuat dengan persyaratan pada kualitas. Itu contoh. Nah, model sekarang kita lihat tidak ada lagi berpegang pada nilai-nilai yang bersifat apakah itu nilai accountability maupun nilai quality, ya, kualitas demokrasi semakin jauh. Nah, memang ada hal-hal yang belum dirumuskan, diinterpretasikan untuk memperkuat. Nah, kemarin itu amandemen, jadi melihat ada sesuatu. Karena itu kalau menurut saya, itu lebih banyak pada soal tafsir. Tadi sudah dikasih contoh, masa jabatan itu kan tafsir. Kalau itu masalahnya, tidak perlu rubah. Tapi itu bisa diperkuat dengan undang-undang, termasuk juga partai. Kita harus berubah lagi kan. Padahal itu kan melalui satu exercise yang cukup panjang. Mulai 45 sampai Orde Baru. Kekeliruannya apa? Fungsinya tidak diberikan. Kalau itu berikan nggak ada masalah. Apa masalahnya gitu? Kebebasan pers, tidak masalah. Tapi karena kekeliruan penafsiran dalam konstitusi pada masa Orde Baru, kemudian dibongkar habis. Saya kira nggak make sense. Itu ada suatu kekeliruan yang sangat serius gitu loh. Nah, jadi kembali lagi hasil kajian tim, ya, ini luar biasa. Saya anggap luar biasa hebatnya. Nah, jadi kalau segi argumentasi saya sangat kuat. Hanya sekali lagi bagaimana hasil kajian itu dipahami oleh masyarakat luas, lalu feedbacknya adalah ada respon, ada dukungan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Gitu, Bung Adit. Mudah-mudahan pihak parlemen dan pemerintah mau mendengar aspirasi besar ini ya. Ya, kalau tidak mau dengan kondisi sekarang apa pilihannya? Ini semua sekarang kan bertentangan semua Undang-Undang Dasar 45. Pak Kaban, ada yang masih ingin Anda sampaikan sebelum kita akhirin? Ya, saya istilahnya ingin mempertegas apa yang disampaikan oleh Profesor TB tadi ya, bahwa kita dalam konteks membangun negara ini, ya, partisipasi dari seluruh komponen, ya, komponen bangsa ini, ya, mereka terlibat dengan jaminan-jaminan kualitas, kemampuan, keilmuan, intelektual, keyakinan dan sebagainya berpadu dalam satu wadah musyawarah itu. Saya kira ini yang saya katakan bagian dari ciri khas Indonesia sesungguhnya, yang dia berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kita harus memiliki kebanggaan itu, ya. Jadi Indonesia bangkit, bangun dengan kebanggaan jati diri bangsanya sendiri yang meliputi apa yang sudah menjadi kajian para tokoh-tokoh terdahulu dan pengalaman kita selama 80 tahun ini. Saya kira itu pembelajaran sangat luar biasa. Jadi para purnawirawan itu mengingatkan kita dan direspon oleh para akademisi yang menurut saya ini sudah klop. Bila perlu nanti para alim ulama, para tokoh, para pendesar, para pastor, para biksu, ini Indonesia gitu loh. Saya kira itu saya pikir bangsa yang memiliki jati diri, dia bisa membangun bangsanya dengan penuh kebanggaan. Itu. Baik, terima kasih Pak Kaban, Prof. Terima kasih. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya terkait perkembangan dunia politik, hukum, dan seterusnya hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.